Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian dan Perbedaan Antara Sumber dengan Metode dalam Hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dalil-dalil syariat yang diambil untuk menentukan sebuah hukum. Sedangkan metode hukum Islam adalah cara, kerangka, atau teori yang dipergunakan para ulama untuk menentukan hukum atas suatu persoalan. Sedangkan perbedaan antara sumber dengan metode hukum Islam adalah kalau sumber hukum Islam itu diambil untuk menentukan suatu hukum. Sedangkan metode hukum Islam adalah proses penentuan hukum dengan mengaitkan peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu untuk menjawab apa hukum atas suatu kasus tertentu. Jelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Bisa dibilang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau disebut hadis. Pengertian sunnah disebut sunnah. Pengertian sunnah sangat luas, mencakup dan meliputi semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah qauliyah. Semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah taqririyah. Dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan beberapa ahli istihan atau mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian lain yang hukumnya dalam nas. Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Metode-metode hukum Islam. Metode-metode hukum Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ihtisan. Ihtisan itu artinya mengalihkan sesuatu hukum kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Contohnya, pengalihan hukum berdasarkan ketetapan nas dalil. Nah, dalam kasus ini seseorang yang sedang berpuasa makan dan minum karena lupa, itu kalau menurut qiyas batal. Tapi kalau menurut istihsan itu di puasa tersebut tidak batal, jadi boleh dilanjutkan kembali. Nah, yang kedua yaitu istishhab. Istishhab artinya dalam bahasa membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Nah, dalam menurut istilah yaitu memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil yang menunjukkan akan perubahan hukum tersebut. Contohnya, ada seseorang yang memiliki wudhu lalu muncul keraguan, apakah wudhu itu batal atau tidak? Nah, dalam kondisi ini kita harus meyakini bahwa wudhu kita tidak batal, karena hukum yang telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti yang jelas kalau wudhu tersebut batal.
Nah, yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci, tapi didukung oleh sejumlah nas. Contohnya, pengumpulan atau pembukuan Al-Quran. Yang kedua, mencetak uang dan menetapkan pajak penghasilan dan lain sebagainya. Nah, terus ya, yang keempat yaitu urf. Secara bahasa yaitu sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang secara istilah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contohnya, pada masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan tersebut tidak dianggap mas kawin. Hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis karena hukum memberi hadiah yaitu mubah. Terus yang terakhir yaitu syad zari'ah. Syad zari'ah berasal dari kata syad dan zari'. Syad artinya menutup atau menyumbat. Terus zara'i yaitu pengantara. Nah, zari'ah jalan yang menuju kepada sesuatu. Tapi ada juga yang mengkhususkan zari'ah. Zari'ah yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang, yang mendukung kemadaratan. Nah, contohnya melakukan permainan yang berbau judi tanpa taruhan dilarang karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada perjudian. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.